Keberadaan makhluk halus seperti jin pengganggu tidak bisa dimungkiri. Bahkan beberapa jin tersebut dapat mendiami rumah dan sering mengganggu anak-anak. Apabila bawa anak diganggu jin, mereka akan menjadi rewel, gelisah, dan seperti melihat makhluk yang tidak terlihat. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu melantunkan kalimat zikir saat hendak masuk rumah dan ketika akan makan. Dengan begitu, si kecil tidak akan terhindar dari gangguan makhluk halus. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Walan-Nahl 9:100. Menurut Islam, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari api. Antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi kepemilikan akal dan ilmu, serta kemampuan saya untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Jin itu berbeda dari manusia dalam beberapa hal. Yang terpenting adalah bahwa asal ciptaan jin itu berbeda dengan asal ciptaan manusia. Maka dapat dikatakan alam jin merupakan sebuah alam yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan juga jin memiliki akal dan ilmu yang sama dengan manusia. Dilansir dari Nahdlatul Ulama, Quraisy Shihab menjelaskan secara harfiah jin bermakna sesuatu dan tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik, namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata kecuali orang tersebut memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu cara menghilangkan jin pada anak yang paling efektif adalah ruqyah. Ruqyah sendiri merupakan metode pengobatan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu untuk memohon perlindungan dari bala dan penyakit. Teknik ruqyah sendiri dapat dilakukan dengan cara mendengarkan ayat-ayat ruqyah atau membaca ruqyah lalu meniupkannya. Selain itu, Anda juga dapat membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, doa perlindungan dari gangguan jin. Cara menghilangkan jin pada anak selanjutnya, yaitu dengan membaca doa yang diambil dari Muhammad bin Wasi, seorang ulama dari Tabi'in. Ketika memanjatkan doa ini, iblis datang dengan wujud manusia dan memintanya untuk tidak mengajarkan doa ini pada siapapun. Adapun bacaan doanya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in athaitana. Allahumma ij'alna fi kamfika wa amanika wa jiwarika wa iyadzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa min syarri kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami lakukan. Mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tak sanggup untuk melihatnya. Pupuskanlah harapan mereka sebagaimana Engkau memutuskannya dari rahmat-Mu. Putuskanlah asa mereka sebagaimana Engkau memutusnya dari ampunan-Mu. Jauhkanlah mereka dari kami sebagaimana Engkau menjauhkannya dari surga-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Membaca ayat kursi juga dianggap efektif untuk menghilangkan jin pada anak. Adapun bacaan ayat kursi dan artinya adalah sebagai berikut. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi, Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Selain membaca doa, Anda juga bisa menggunakan air zam-zam untuk mengobati gangguan jin pada anak. Tidak bisa dimungkiri bahwa air zam-zam mengandung keberkahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut, artinya, air terbaik di seluruh muka bumi adalah air zam-zam. Di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera dan obat dari berbagai penyakit. Hadis riwayat Ats-Tsabrani. Beberapa ulama menyebutkan bahwa manusia meminum air zam-zam dengan maksud mendapatkan kesehatan. Dan Allah memberikan karunia tersebut kepada hambanya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum ruqyah dengan menggunakan air zam-zam. Caranya dengan membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air zam-zam ke mulut. Sebagian ulama membolehkannya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sebagian yang lain melarangnya,
Seperti Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani beralasan bahwa air zam-zam itu sendiri adalah obat, sehingga tidak perlu digabung dengan ruqyah. Meruqyah dengan menggunakan air zam-zam itu diperbolehkan dan lebih utama, karena tergabung di dalamnya dua sebab kesembuhan. Salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga Anda bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Umumnya, praktik ini dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan secara perlahan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa meditasi bisa memberikan banyak manfaat, seperti mencegah stres, membuat tidur lebih nyenyak, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu, meditasi dan relaksasi juga efektif untuk menangkal energi negatif yang sering muncul selama tidak berinteraksi dengan dunia luar. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang cara mengusir jin yang mengganggu anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.